Pukul 3 sore, matahari Cendana Raya terasa seperti kapur panas yang menempel di kulit, tapi rasa panas yang sesungguhnya berasal dari dalam dada, dari kata-kata yang baru saja meluncur dari bibir anak kandungku sendiri. Dinding kontrakan kecil Dina, yang selalu terasa sesak, kini terasa tak memiliki oksigen sama sekali. Aku, Sari, duduk di kursi rotan reot yang selalu berbunyi, kriet, setiap kali aku bergerak, berusaha menelan ludah dan menenangkan detak jantung yang berpacu kencang seperti drum tak berirama. Bu, dengar ya. Suara Dina, anak gadisku yang berusia 32 tahun, terdengar kering dan sinis, sama sekali tanpa nada iba. Ia berdiri di ambang pintu dapur, memegang daftar belanja yang kusut, daftar yang seolah merangkum semua beban hidupnya. Reza sudah ngomong berkali-kali, biaya hidup di sini itu tinggi. Ibu bisa apa? Bapak sudah nggak ada. Uang pensiunnya juga sudah habis buat biaya rumah sakit. Kalau ibu nggak kerja, hidup di jalanan aja sana. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada datar, bukan amarah membara, justru terasa 1000 kali lebih tajam. Itu adalah pemecatan, penolakan, dan penghinaan yang dibungkus dengan kepraktisan yang kejam. Aku mengangkat pandanganku dari ubin kusam yang sudah aku bersihkan ribuan kali. Di mata Dina, aku melihat bayangan Reza, menantuku yang oportunis, yang selalu menyalahkan orang lain atas kegagalannya menembus hiruk-pikuk kerasnya Cendana Raya. Dina, putriku, telah menjadi cermin yang pecah. Catatan hati, ya Tuhan, aku tahu Engkau menguji hamba MU. Bukan rasa sakitnya yang hamba tak sanggup terima, tapi hilangnya martabat di mata darah dagingku sendiri. Putriku lupa, tangan ini yang membesarkannya dengan keringat, bukan dengan gengsi. Aku memilih tidak membalas. Kata-kata akan sia-sia di hadapan kebencian yang sudah mendarah daging. Aku hanya berdiri, mengambil koper kecil tua yang aku letakkan di pojok kamar. Koper itu hanya berisi 3 setel baju, buku doa lusuh, dan foto suamiku, Hadi. Beratnya tidak seberapa, tapi rasanya seperti membawa beban hidup 60 tahun di punggung. Mau kemana, Bu? Jangan drama, deh. Cibir Dina, kini mengikuti langkahku. Aku akan pergi, Dina. Jawabku, suaraku stabil, seperti air di telaga yang paling dalam. Aku akan mencari cara. Doakan saja, agar martabat yang hilang hari ini bisa aku temukan kembali. Bukan untuk memamerkannya, tapi untuk menjaganya. Aku melewati Dina tanpa menyentuhnya. Bau masakan yang ia siapkan, tumis kangkung yang terlalu asin, menyeruak di hidung, sebuah kontras pahit dengan rasa hambar di lidahku. Pintu kontrakanku buka. Udara luar, meskipun panas, terasa lebih lega daripada udara di dalam. Saat aku berdiri di pinggir jalan, membiarkan angkot dan klakson bising Cendana Raya menyambutku, ponsel lamaku yang sudah retak berdering. Nomor tak dikenal. Keraguan sejenak. Tapi aku angkat. Halo? Ini dengan Ibu Sari. Suara di seberang terdengar profesional, serak, dan tergesa-gesa. Iya, saya Sari. Syukurlah. Saya dapat rekomendasi dari komunitas perawat di rumah sakit lama Ibu. Kami mencari perawat lansia pribadi. Gaji bagus. Fasilitas lengkap, bekerja di dalam, tinggal di tempat. Pasiennya lumpuh total pasca stroke, butuh perhatian penuh. Bisa mulai malam ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Jalanan? Atau pekerjaan? Tentu saja aku akan ambil. Bisa. Saya sedang mencari tempat tinggal juga. Kapan saya harus datang? Bagus sekali. Kami kirimkan alamatnya sekarang. Langsung ke manajer rumah. Namanya Tono. Kami tunggu, Bu Sari. Aku mengakhiri panggilan. Dalam hitungan detik, sebuah pesan teks masuk. Mataku terpaku pada alamat yang tertera. Sebuah nama yang tak asing bagi warga Cendana Raya. Nama yang sering muncul di berita-berita properti mewah, di koran-koran bisnis. Alamat, Menshan Keluarga Santosa. Blok Emas nomor 1, Cendana Raya. Pasien, Tuan Bram Santosa. Tanganku yang memegang koper bergetar. Bram Santosa. Konglomerat properti legendaris itu.
Tempat yang lebih dekat dengan istana daripada rumah sakit biasa. Aku yang baru saja diusir, kini akan bekerja di rumah orang yang kekayaannya tak terhitung. Aku harus pergi ke tempat yang sangat jauh dari jalanan yang diucapkan putriku. Aku mengecek alamat sekali lagi. Mensahn keluarga Santosa. Aku merasa seperti dituntun takdir ke jantung sebuah labirin yang asing. Sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di depanku. Jendela gelapnya turun perlahan, dan seorang sopir berjas rapi berkata, "Ibu Sari, saya menjemput. Tuan Bram sudah menunggu." Perjalanan dari kontrakan kecil Dina ke Mensahn Santosa terasa seperti teleportasi antar semesta. Jika di lingkungan lamaku debu dan knalpot adalah aromanya, maka di sini yang tercium adalah aroma cedarwort dari perabot mahal dan bau obat-obatan steril yang tajam, kontras yang menyesakan. Saat mobil hitam itu meluncur melewati gerbang besi tempa yang menjulang, mataku tak bisa lepas dari pemandangan. Taman yang terawat seperti lapangan golf mini, air mancur marmer yang memantulkan cahaya senja, dan bangunan utama yang berdiri gagah. Bukan rumah, melainkan benteng dari keserakahan dan kesepian. Aku disambut oleh Tono, manajer rumah, seorang pria berusia 45 tahun dengan wajah lelah dan mata yang sering melirik ke belakang bahunya, seolah selalu diawasi. Dia tidak banyak bicara, hanya memberi instruksi dengan nada berbisik. "Selamat datang, Bu Sari. Langsung ke ruang perawatan. Tuan Bram di sana. Tolong jaga kerahasiaan. Kami di sini, hanya pelayan," katanya. Kata pelayan diucapkan dengan penekanan aneh, seperti sandera. Ruang perawatan Tuan Bram Santosa, 72, berada di lantai dasar, menghadap taman belakang. Begitu aku melangkah masuk, aku disambut dengan desisan lembut tabung oksigen dan aroma eukaliptus yang berusaha menutupi bau rumah sakit. Bram Santosa terbaring di ranjang medisnya, tubuhnya kaku, lumpuh total akibat stroke, hanya menyisakan kontrol atas matanya dan sedikit gerakan di jari telunjuk kanannya. Aku mendekat, membungkuk sedikit. "Selamat malam, Tuan. Saya Sari. Saya akan merawat Anda mulai hari ini." Matanya. Mata seorang taipan properti yang melihat dunia runtuh dari sudut yang tak berdaya. Matanya masih tajam, berwarna coklat gelap. Namun di dalamnya tersimpan kesedihan yang tak terperi. Ketika tatapan kami bertemu, aku merasa sebuah kilatan, sesuatu yang jauh melampaui pengenalan antara pasien dan perawat baru. Kilatan itu membawa air mata yang tertahan ke tepi matanya yang keriput. Ia tidak bisa bicara, tapi matanya bertanya, "Benarkah kamu?" Aku membalas tatapannya dengan senyum lembut. Senyum yang sama yang kuberikan pada almarhum suamiku, Hadi, saat ia sakit. Sebuah janji tanpa kata. "Aku di sini." Perkenalan singkat dengan staf lain. Bu Wati, 50, kepala perawat, yang memiliki lingkaran hitam tebal di bawah mata dan terlihat lelah secara spiritual, bukan fisik. "Jaga dirimu, Bu Sari. Jangan banyak tanya. Kerjakan tugasmu dan jangan lihat kemana-mana," bisiknya saat kami berpapasan di lorong. Lalu ada Nadine, 28, suster junior, yang tampak gugup, selalu menggenggam tangannya erat-erat. Ketiganya memiliki satu kesamaan, aura ketakutan yang menguar di Mensahn ini. Pekerjaanku malam itu dimulai dengan mempelajari rutinitas Bram. Membalik tubuhnya, memberinya makan melalui selang, memonitor vitalnya. Sebelum semua itu, Tono memberiku kontrak kerja tebal. Kontrak itu penuh dengan klausul kerahasiaan, larangan keras menyentuh atau melihat dokumen pribadi, dan ancaman tuntutan jika ada kebocoran informasi. Aku menandatanganinya di atas meja kayu eboni yang dingin. Catatan hati, "Dina, anakku, kau membuangku karena aku tidak menghasilkan uang. Tuhan mengirimku ke tempat ini, ke tengah lautan uang yang bau, hanya untuk mengingatkanku bahwa martabat tidak dijual beli. Martabat adalah keheningan yang aku pertahankan saat kau menghinaku." Malam merayap. Aku kembali ke ruang perawatan Bram. Ia terlelap sebentar setelah minum obat tidur ringan. Aku duduk di sofa di sudut ruangan, mencoba menenangkan pikiranku, yang masih dipenuhi suara sinis Dina dan tatapan sedih Bram. Tiba-tiba, dari ruang kerja yang letaknya tidak jauh, terdengar suara.
Suara yang meninggi, nyaring, dan penuh otoritas yang arogan. Itu suara Kelvin, 38, keponakan Bram, yang ku tahu dari Buati adalah akting CEO sementara. Lalu, ada suara lain. Suara yang membuat darahku berhenti mengalir. Suara yang aku kenali dengan sangat baik. Suara yang sering aku dengar mendengkur di sofa ruang tengah kontrakan Dina. Suara Reza. Menantuku. Suara Reza terdengar jelas dalam perdebatan dengan Kelvin di ruang kerja. Kita harus cepat. Sebelum notaris itu curiga. Cepat ambil stempel dan siapkan jari pasien. Dan pastikan Buati bungkam. Aku membeku. Suami putriku, yang mengatakan aku beban ekonomi, ada di sini, di jantung kegelapan Mensyahn Santosa. Keheningan di ruang perawatan Bram Santosa terasa sangat tebal, hanya dipecah oleh desisan teratur mesin oksigen yang memompa kehidupan dan detak jam dinding yang seolah ikut berdebar bersama jantungku. Aku berdiri di dekat ranjang Bram, mematung. Pikiranku berputar kencang, berusaha menyambungkan benang-benang kusut. Dina bilang Reza bekerja sebagai sales mobil di luar kota. Ternyata ia ada di sini, di sarang kekuasaan yang penuh rahasia. Reza dan Kelvin, menantuku dan keponakan majikanku yang lumpuh. Jelas ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah persekongkolan. Aku teringat perkataan Buati. Jangan lihat kemana-mana. Aku teringat tatapan Bram, air mata tertahan, seolah meminta tolong. Aku bergerak perlahan, selembut bayangan. Di meja kontrol peralatan medis, ada monitor kecil yang menampilkan feed dari kamera CCTV mini yang tersembunyi di sudut ruangan. Kamera itu, yang seharusnya hanya dipakai untuk memantau Bram dari jarak jauh, ternyata juga mengarah ke celah kecil pintu ruang kerja yang terbuka sedikit. Aku mendekat, mata terpaku pada layar. Di sana, di ruang kerja yang mewah dengan buku-buku tebal yang tak pernah disentuh dan lampu kristal yang memantulkan bayangan gelap, terlihat Kelvin. Wajahnya tegang, berkeringat. Ia memegang sebuah dokumen dengan logo bank besar di atasnya. Di depannya, berdiri Reza. Reza mengenakan setelan jas yang rapi, jas yang tak pernah sanggup ia beli saat ia tinggal di kontrakan, dan ekspresinya terlihat campuran dari ketakutan dan keserakahan. Sudah aku bilang. Jangan serakah. Tuan Bram baru disuntik dosis ringan. Dia hanya tidur, bukan mati. Apa kamu mau dia bangun dan melihat kita? Kelvin membentak Reza pelan. Diam. Aku butuh cepat. Cicilan kita sudah jatuh tempo. Kelvin, uang dari deal properti yang kita pinjam, itu harus balik sebelum audit akhir tahun. Jawab Reza, suaranya parau, penuh tekanan. Aku melihat seorang staf, bukan Tono, mungkin seorang akuntan internal, dipaksa duduk di kursi. Lalu, pemandangan yang membuatku membeku. Rasanya seperti jiwaku ditarik keluar dari tubuhku, muncul di monitor kecil itu. Reza mengeluarkan sarung tangan lateks dan bantalan stempel sidik jari. Ia menghampiri Bram yang terbaring tenang. Bram, meskipun terbius ringan, mulai merintih pelan. Matanya setengah terbuka, dan aku melihat air mata murni mengalir di pelipisnya, membasahi bantal satinnya. Air mata itu adalah isyarat penderitaan yang tak terucapkan. Reza dan Kelvin, dengan bantuan akuntan yang ketakutan itu, mengangkat pelan jari Bram yang lumpuh, mencelupkannya ke bantalan stempel, dan menempelkannya ke dokumen satu persatu. Kelinci percobaan. Bram Santosa, pemilik sah kekayaan itu, menjadi alat bagi ambisi jahat mereka. Monolog batin. Astagfirullah. Ini bukan sekadar pencurian uang. Ini perampasan jiwa. Mereka menggunakan orang lumpuh sebagai stempel hidup. Martabat. Hanya itu yang kupunya di dunia ini. Dan aku melihat bagaimana orang-orang kaya merampas martabat orang lain tanpa rasa bersalah. Tanganku secara otomatis merogoh saku. Aku mengeluarkan ponsel lama yang aku bawa, yang layarnya retak, tapi kameranya masih berfungsi. Aku harus merekamnya. Tanpa berpikir panjang, aku mengarahkan lensa kecil itu ke monitor CCTV. Cahaya di ruang kerja remang-remang. Hasil rekamannya pasti kabur. Hanya audio yang mungkin jelas. Tapi aku harus punya sesuatu. Jari-jariku yang tremor merekam adegan keji itu.
Audio menangkap bunyi klik stempel, desahan Bram yang lemah, dan bisikan jahat Kelvin. Cukup. Jaga Bram. Reza. Pastikan dia tidak sadar sepenuhnya sampai besok pagi. Dan bereskan jejakmu. Buang sarung tangan itu jauh-jauh. Reza mengangguk, menyeka keringat di dahinya. Saat ia berbalik, matanya tak sengaja terpantul di sudut monitor CCTV mini. Mungkin itu hanya perasaan, tapi ia seolah melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, Kelvin menoleh ke arah kamera, ke sudut ruangan di mana kamera CCTV mini itu berada. Matanya menyipit. Waspada. Ia mendekat, tangannya terangkat, dan dalam sepersekian detik, layar monitor kecil di depanku padam. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Bukan Kelvin yang memutus CCTV. Dari belakangku, di pintu ruang perawatan yang tadinya tertutup, aku merasakan bayangan dan bau minyak rambut yang khas. Seseorang berdiri di sana. Aku menoleh perlahan dan melihat Tono, manajer rumah, berdiri di ambang pintu. Tangannya memegang remote control kecil yang baru saja ia gunakan untuk memadamkan monitor. Matanya memperingatkan. Jangan berteriak, Bu Sari. Jangan bilang apa-apa. Mereka sudah curiga. Bau minyak rambut Tono menguap seiring langkahnya yang menjauh setelah ia memastikan aku tidak berteriak atau bergerak. Ia hanya memberiku satu anggukan samar dan kembali menghilang di balik lorong. Tono memutus CCTV, bukan untuk melindungi Kelvin atau Reza, tapi untuk melindungiku, atau mungkin untuk melindungi rahasia yang jauh lebih besar. Kami sekarang berada dalam perahu yang sama. Aku kembali ke sisi Bram, menarik selimutnya perlahan. Obat bius ringan yang diberikan Reza masih membuatnya terlelap. Tapi air mata di pipinya sudah mengering. Aku mengambil tisu lembut dan mengusap sisa-sisa air mata itu. Sebuah sentuhan kasih sayang yang sudah lama tidak aku berikan. Monolog batin. Hadi, suamiku, kau yang dulu mengajarkanku arti kesetiaan pada majikan. Kau yang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan pabrik itu. Kini, aku di sini. Menjaga orang yang kau selamatkan, sementara menantuku sendiri mencoba membunuhnya secara finansial. Takdir ini sungguh ironis. Pagi menyambut dengan cahaya keemasan yang menembus jendela Menshan Santosa. Bram terbangun, matanya menatapku. Tak ada kata yang keluar, hanya napas yang pendek. Aku mulai rutinitas pagi, membersihkan, menyuapinya bubur, dan mengatur dosis obat. Saat aku mengangkat mangkuk bubur darinya, mata Bram bergerak cepat, menunjuk ke arah laci di samping ranjangnya, laci yang tersembunyi di dalam panel kayu yang tampak solid. Laci yang kelihatannya hanya aku, dia, dan Tono, yang mematikan CCTV, yang tahu keberadaannya. Aku mengerti. Bahasa mata. Aku menunggu. Ketika Buati dan Nadine sedang berganti shift di luar ruangan, aku mendekati panel kayu itu. Aku menekan sudut tertentu, sesuai petunjuk mata Bram, dan laci kecil itu pun terbuka dengan bunyi klik yang hampir tak terdengar. Di dalamnya, tersembunyi sebuah flash disk kecil dan sepucuk surat yang dialamatkan kepada Notaris Arga. Aku membuka surat itu di balik selimut Bram, melindunginya dari pandangan CCTV ruangan, yang kupastikan Tono sudah hidupkan kembali, dan Buati yang mungkin sedang mengintai. Tulisannya adalah tulisan tangan Bram sendiri, yang pasti ditulis sebelum stroke itu menyerangnya. Tulisannya bergetar, tapi isinya jelas dan dingin. Kepada Arga, jika kau membaca ini, dan aku tidak mampu merespon, berarti aku telah dikhianati. Aku tidak percaya lagi pada siapapun di keluargaku, kecuali pada satu orang yang akan muncul di sisiku. Orang itu adalah Sari, istri dari Hadi, yang dulu menyelamatkan hidupku. Cari Sari, dan berikan petunjuk di flash disk ini. Aku menyembunyikan amanat terpenting di sana. Segera hubungi dia. Jantungku berdesir. Bram memang mengenali aku. Suamiku, Hadi, yang bekerja sebagai mandor di salah satu pabrik Bram dan meninggal 5 tahun lalu karena komplikasi paru-paru akibat kebakaran itu, ternyata tidak dilupakan. Aku bukan hanya perawat. Aku adalah perpanjangan tangan sebuah amanat. Buati masuk. Wajahnya pucat. Bu Sari, Tono bilang kau tahu sesuatu. Kami takut pada Kelvin.
Kami sudah melihat sidik jari palsu ini berkali-kali. Kami ingin berhenti, tapi kami butuh uang. Aku akan lindungi kalian, kataku, memegang erat flash disk itu. Tugas kita sekarang adalah menjaga Tuan Bram tetap hidup dan mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Aku, Buati, dan Tono, 3 orang yang lemah di mata dunia, resmi membentuk lingkar kecil rahasia. Tepat saat aku menyembunyikan flash disk itu di dalam lipatan kain batik yang aku bawa, ponsel lamaku berdering. Nomor Dina. Aku melangkah keluar ruangan. Halo, Din. Suara Dina di seberang terdengar manis secara artifisial. Nada yang paling aku benci. Bu, alhamdulillah ibu sudah kerja. Tahu kan, Bu, Reza ada cicilan yang harus ditutup mendadak. Boleh nggak, Bu? Gaji pertama ibu itu dipinjam dulu? Sedikit saja, Bu. Demi menantu ibu. Dina memohon uang gajiku yang baru, uang yang seharusnya aku gunakan untuk membayar sewa kontrakan baru, demi menutupi utang Reza. Permintaan itu menghantamku seperti godam. Aku tahu persis dari mana asal utang Reza, persekongkolan dengan Kelvin. Aku menahan diri untuk tidak meledak, tapi aku harus memilih. Menyelamatkan Bram atau menyelamatkan anakku dari kebodohannya sendiri. Permintaan Dina meminjam gaji pertamaku terasa seperti racun yang ditaburkan di atas luka lamaku. Di satu sisi, ada putriku yang sudah terperosok dalam ambisi suaminya. Di sisi lain, ada tugas moral untuk melindungi Bram Santosa dari orang yang sama. Reza, menantuku, adalah bagian dari jaringan kriminal yang merampas harta majikanku. Dan Dina, tanpa sadar, menjadi kopilot dalam kehancuran itu. Aku menyandarkan tubuh di dinding koridor marmer yang dingin, jauh dari ruang perawatan. Dina, kamu dengar ibu baik-baik, kataku, menjaga suaraku serendah mungkin, namun penuh ketegasan. Ibu tidak punya gaji pertama. Nak, ibu baru mulai kerja. Dan ibu tidak akan memberikan uang hasil keringat orang lain untuk menutup kebohongan Reza. Jangan pernah kamu bahas ini lagi. Ada jeda lama di seberang sana. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada ledakan amarah Dina. Oh, jadi ibu sekarang sudah punya uang dan langsung lupa sama anaknya, ya? Ya sudah. Kalau begitu ibu hidup saja sama orang kaya itu. Jangan cari aku lagi kalau ibu sudah sakit. Dina membanting telepon. Aku menutup mata. Dina telah merobek hubungan kami sendiri, bukan aku. Monolog batin. Aku harus memilih martabat, bukan gengsi. Mengajarkan Dina kejujuran jauh lebih mahal daripada memberinya uang haram dari kejahatan yang tidak aku setujui. Rumah Dina hancur oleh keserakahan. Rumah Bram hancur oleh pengkhianatan. Dan aku, Sari, harus membersihkan keduanya. Tugas ini menjadi mendesak. Aku kembali ke lingkar kecil. Kami, Buati, dengan wajahnya yang pucat, memberitahuku informasi krusial. Bu Sari, mereka punya jadwal. Setiap bulan, di tanggal yang sama, ke-15, Reza dan Kelvin datang saat pergantian perawat malam. Mereka akan memaksa saya untuk memberi Tuan Bram dosis obat yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, agar Tuan Bram tidak bergerak saat mereka mengambil sidik jarinya untuk penarikan dana atau tanda tangan baru. Aku mengecek tanggal di ponselku. Hari ini tanggal 14. Besok malam. Kenapa tanggal 15? Tanyaku. Itu tanggal gajian korporat dan juga tanggal jatuh tempo sebagian besar cicilan mereka. Uang Bram dipakai untuk menalangi semua itu. Jawab Tono, yang masuk dengan membawa troli makanan. Ia kini melihatku, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan harapan. Aku sadar, waktu kami hanya 24 jam. Aku harus menghubungi notaris Arga. Surat Bram adalah kunci. Aku meminta izin keluar sebentar dengan alasan membeli obat pribadi. Aku pergi ke sebuah warung telepon umum yang tersembunyi jauh dari pusat kota. Aku tidak ingin ada jejak digital. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi nomor notaris Arga yang tertera di surat itu. Selamat sore, kantor notaris Arga. Selamat sore, saya Sari. Saya ditelepon oleh Tuan Bram Santosa. Kataku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tuan Bram?
Tapi beliau, dengarkan saya. Saya adalah Sari, istri almarhum Hadi. Saya sedang bekerja di Menshan Santosa. Tuan Bram sudah mengirimkan surat dan flash disk untuk Anda. Itu semua ada di bawah laci ranjangnya. Ada rencana kejahatan yang akan terjadi besok malam, tanggal 15. Anda harus datang ke sini dan menghentikan mereka. Aku bisa mendengar Notaris Arga menarik napas panjang di seberang telepon. Ia pasti terkejut mendengar suara Bram yang lumpuh, yang berbicara melalui seorang perawat yang tidak dikenal. Sari, saya tahu siapa Tuan Hadi. Saya yang mengurus asuransi kematiannya. Tuan Bram memang sangat berutang budi pada suami Anda. Dia pernah memberitahu saya tentang rencana cadangan jika dia dikhianati. Notaris Arga terdiam sebentar. Lalu suaranya kembali, kini jauh lebih tegas. Baik, Bu Sari. Saya datang besok, tepat saat tengah malam. Saya akan siapkan semua dokumen dan tim keamanan internal korporat. Tapi saya butuh bukti nyata. Pastikan ada bukti visual atau audio yang kuat saat mereka melakukan kejahatan. Permintaan Notaris Arga itu menghadirkan beban yang sangat berat. Bukti visual atau audio. Itu berarti aku harus kembali ke Menshan Santosa dan memasang perekam di sarang penjahat, mempertaruhkan pekerjaan, martabat, dan mungkin juga nyawaku. Arga menutup telepon dengan janji. Besok saya datang. Pastikan ada bukti. Malam tanggal 15 terasa jauh lebih gelap dan sunyi dari malam-malam sebelumnya. Aku bisa mendengar suara jangkrik di taman, tetapi suara yang paling aku dengar adalah detak jantungku sendiri yang berirama seperti genderang perang. Aku tahu, malam ini adalah pertaruhan terakhir Bram, dan juga kesempatan terakhirku untuk mendapatkan keadilan bagi suamiku dan martabatku sendiri. Aku sudah menyusun rencana matang dengan lingkar kecil, Tono, Buati, dan Nadine. Nadine, si suster junior yang awalnya takut, kini matanya memancarkan keberanian. Aku yang akan pura-pura lengah, Bu Sari. Bisik Buati saat kami bertemu di ruang staf. Aku akan bilang aku harus ke dapur, dan saat itu terjadi, aku akan menyetel dosis obat penenang Bram agak lambat. Mereka akan berpikir dia tidur nyenyak, padahal dia hanya setengah sadar. Tono bertanggung jawab pada perangkat perekam. Ia memasang perekam audio kecil, sebesar uang logam, di bawah pot bunga keramik di sudut ruang kerja. Perekam itu memiliki jangkauan yang cukup untuk menangkap percakapan di ruang kerja dan ruang perawatan. Ini bukan CCTV, Bu. Tapi ini merekam suara dengan sangat jelas. Dan ini audiobook Bram, yang aku pasang di meja, sebagai umpan agar mereka tidak curiga. Bisik Tono, jarinya gemetar saat ia menyalakan tombol perekam. Tugasku adalah memastikan Bram tenang, memberikan isyarat padanya. Pukul 23.45. Pergantian shift. Buati pura-pura terbatuk. Lalu berkata ia merasa tidak enak badan dan harus pergi ke dapur untuk membuat teh hangat. Itu adalah sinyal kami. Tepat pukul 23.50. Kami mendengar suara mobil di halaman depan. Kelvin dan Reza. Keduanya masuk dengan tergesa-gesa. Jas mereka basah karena gerimis di luar. Mereka terlihat lebih gugup dari biasanya. Sial, Notaris Arga mendadak membatalkan janji besok pagi. Kita harus selesaikan dokumen ini malam ini, gerutu Kelvin. Suaranya sudah tertangkap oleh perekam Tono. Reza masuk ruang perawatan. Wajahnya pucat pasi saat melihat Bram. Ia memberikan senyum palsu padaku. Wah, Ibu Sari, rajin sekali. Tuan Bram tidur nyenyak ya? Nyenyak. Tuan Reza. Tuan terlihat gelisah. Mungkin Tuan yang butuh istirahat? Balasku. Kata-kataku diselimuti kelembutan. Aku melihat mata Bram terbuka sedikit. Ia tahu apa yang terjadi. Aku memegang tangannya. Sebuah isyarat untuk tetap diam, bersabar. Kelvin menyeret kursi ke sisi ranjang Bram. Reza, cepat. Dokumennya ada 2. Yang pertama power of attorney untuk penjualan aset Bima Cakti, yang kedua transfer tunai. Kita harus stempel ini sebelum Buati kembali. Reza mengeluarkan bantalan stempel sidik jari dan botol kecil obat bius. Kali ini,
Ia berencana menyuntik Bram lagi agar tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak, Tuan Reza, kataku. Langkahku maju menghalangi suntikan itu. Saya tidak diizinkan memberikan dosis tambahan tanpa buati atau dokter pribadi. Kau hanya perawat baru, Sari. Jangan ikut campur, bentak Reza. Nadanya kembali ke nada sinis yang ia gunakan saat mengusirku. Kelvin mendorongku ke samping. Ia meraih tangan Bram. Ia siap mengangkat jari Bram untuk dicelupkan ke tinta stempel. Bram merintih keras. Air matanya mulai mengalir lagi. Perekam di ruang sebelah menangkap semua ketegangan ini. Reza mengeluarkan selembar kertas, menempatkannya di bawah jari Bram yang kaku. Jari itu nyaris menyentuh tinta. Sedikit lagi, sidik jari itu akan menempel, dan kejahatan ini akan sempurna. Tepat pada detik itu, sebuah bunyi keras terdengar dari pintu utama. Pintu marmer ruang perawatan dibuka dengan paksa, menabrak dinding. Di ambang pintu, berdiri Notaris Arga, mengenakan setelan jas abu-abu, dengan ekspresi wajah yang dingin. Di belakangnya, dua pria bertubuh besar dengan seragam keamanan korporat bersiap siaga. Tahan! Siapa yang memberi izin kalian menyentuh Tuan Bram Santosa? Kelvin, Reza, kalian tertangkap basah. Kelvin terlonjak panik, tangannya yang memegang jari Bram terlepas. Dan Reza menjatuhkan bantalan stempel ke lantai marmer dengan bunyi klak yang nyaring. Suara parau Bram yang menyebut namaku, sebuah pengakuan tulus di hadapan saksi-saksi dan para penipu, adalah klimaks emosional yang memecahkan ketegangan malam itu. Arga dengan cepat memanggil dokter yang standby di Menshan untuk memeriksa Bram, yang kini kelelahan namun matanya memancarkan kedamaian. Kelvin, atas nama Tuan Bram Santosa dan otoritas keamanan korporat, Anda ditahan atas dugaan penyelewengan dana, pemalsuan, dan upaya pencurian harta warisan, kata Arga, memberi isyarat kepada petugas keamanan. Kelvin mencoba melawan, berteriak, menuduh Arga bersekongkol denganku, tapi usahanya sia-sia. Ia diseret keluar dari ruang perawatan. Sementara itu, Reza, menantuku, yang melihat seluruh skenario penangkapannya runtuh, tidak menunggu. Dalam kepanikan, ia mencari celah. Begitu petugas keamanan lengah, ia berlari, melompat ke jendela besar ruang kerja, dan menghilang ke dalam kegelapan taman. Biarkan saja dia kabur. Kami punya bukti. Panggil polisi lokal untuk mencari Reza. Yang penting sekarang adalah keselamatan Tuan Bram dan dokumentasi kejahatan ini, kata Arga. Aku, Sari, tetap di sisi ranjang Bram, mengelap keringat di dahinya. Keributan sudah berakhir, dan aku hanya bisa bersyukur atas keheningan yang datang bersama keadilan. Keesokan paginya, berita itu menyebar seperti kebakaran hutan. Bukan di media massa, tapi di lingkaran dalam Cendana Raya. Dina, putriku, pasti sudah mendengarnya. Aku tidak meneleponnya. Aku menunggu. Aku tahu, topeng gengsi dan kepura-puraan yang ia kenakan akan segera jatuh. Pukul 10 pagi, ponselku bergetar. Dina. Kali ini, ia tidak membanting telepon, tapi suaranya bergetar hebat. Bu, Ibu, apa benar Reza ditahan? Kata teman-temannya di media sosial. Reza dicari polisi karena kasus penipuan di perusahaan properti besar. Dina menangis sesenggukan. Dia bilang dia hanya bekerja sales mobil. Bu, dia bilang ibu beban. Tapi sekarang, dia yang menghancurkan kita. Aku mendengarkan, membiarkan semua emosi pahit Dina keluar. Dina, Reza tidak ditahan, ia kabur. Dan ia bersekongkol dengan Kelvin untuk merampas harta majikan ibu yang lumpuh. Sejak awal, ia menggunakan ibu dan cicilan palsu itu sebagai tameng untuk kejahatannya. Dina terdiam. Luka yang kurasa saat ia mengusirku kini berbalik padanya. Ditusuk oleh kebenaran pahit tentang suaminya. Aku minta maaf, Bu. Aku bodoh. Aku percaya dia. Aku menuduh ibu. Aku tidak membalas dengan amarah. Ibu tahu. Nak, pulanglah. Kalau kamu mau jujur pada dirimu sendiri. Aku mengakhiri panggilan. Aku memilih kembali ke ruang perawatan Bram. Aku tidak lari dari masalah Dina,
Tapi aku harus memilih di mana fokusku harus berada. Tugas moral pertamaku adalah pada Bram Santosa, yang martabatnya aku selamatkan. Di sore hari, Notaris Arga kembali, membawa dokumen resmi. Ia tersenyum lega. Bu Sari, semua dokumen kejahatan sudah diserahkan ke pihak berwajib dan tim legal korporat. Tuan Bram sudah stabil. Dan kini, tiba saatnya amanat beliau dijalankan. Arga menyodorkan sebuah akta notaris yang baru. Sampulnya berwarna merah marun, dengan tulisan emas. Arga menyodorkan akta yayasan itu. Tangannya menunjuk ke nama yang tertulis tebal sebagai ketua pelaksana. Yayasan ini akan menerima 50% aset Tuan Bram, Bu Sari. Namanya, Yayasan Sinar Hadi Bram. Gabungan nama almarhum suami Anda dan Tuan Bram. Dan Anda, Ibu Sari, adalah ketua pelaksananya. Sebuah kejutan besar. Dari seorang perawat yang diusir, aku kini menjadi kepala yayasan konglomerat. Aku, Sari, memandangi akta Yayasan Sinar Hadi Bram. Rasanya seperti memegang sepotong keajaiban, atau lebih tepatnya, sepotong keadilan yang membumi. Nama suamiku, Hadi, yang mati dalam api saat menyelamatkan pabrik Bram, kini bersanding dengan nama Taipan Property itu. Sebuah monumen untuk kesetiaan dan martabat. Aku menerima peran ini dengan rendah hati. Saya hanya ingin melakukan apa yang Tuan Bram inginkan. Membantu orang kecil, perawat-perawat lansia yang kelelahan dan miskin. Mereka yang memiliki martabat tapi tidak punya suara. Arga tersenyum. Tuan Bram tidak salah memilih. Bu Sari. Ia memilih hati, bukan darah. Beberapa hari berikutnya, aku memulai tugas baru. Aku tetap merawat Bram, tapi kini sebagai pengawas yayasan. Tono, Buati, dan Nadine bergabung dengan yayasan, mengurus administrasi dan logistik. Aura takut di Menshan berganti menjadi suasana kerja yang penuh harapan. Rumah yang tadinya gelap oleh pengkhianatan, kini terasa menyala oleh tujuan. Aku memutuskan untuk tidak pindah dari kamar kecilku di Menshan. Martabat tidak membutuhkan kamar yang besar, hanya hati yang lapang. Siang itu, saat aku sedang menata ruang yayasan sementara di sebuah sayap Menshan, terdengar suara langkah di belakangku. Aku menoleh. Dina, putriku berdiri di ambang pintu, tampilannya kacau. Rambutnya diikat asal-asalan, matanya sembab, dan pakaiannya kusut. Gengsi yang selalu ia junjung tinggi telah runtuh. Bu! Masuk. Dina, ibu tidak mengusirmu lagi. Kataku, lembut, namun tatapanku tegas. Dina melangkah masuk dan langsung memelukku, menangis sesenggukan di bahuku. Maafkan aku, Bu. Aku malu. Aku malu sekali. Reza lari entah kemana. Kami bangkrut. Kontrakan mau disita. Aku sudah menghina ibu, mengusir ibu, tapi ternyata aku yang butuh ibu. Aku membiarkan dia menangis selama beberapa saat. Ketika tangisnya mereda, aku menatapnya lurus-lurus. Ibu sudah memaafkanmu, Nak, tapi memaafkan tidak sama dengan melupakan batas. Maksud ibu? Dengar, Dina, yayasan ini didirikan untuk orang-orang yang jujur dan pekerja keras. Ibu tidak akan menggunakan aset Bram untuk menalangi utang Reza. Itu tidak adil untuk martabat yang kami pertaruhkan. Kalau kamu mau ibu bantu, kamu harus tunjukkan pertobatan nyata. Aku menjelaskan syaratku. Kamu dan Reza harus jujur. Reza harus menyerahkan diri dan menghadapi hukum. Kamu harus bekerja. Bukan kerja untuk uang, tapi kerja sosial di yayasan ini. Bersihkan hatimu dari gengsi dan keserakahan yang Reza tanamkan. Kalau kamu mau bantuan materi, ibu bisa carikan kontrakan kecil, tapi kamu harus mandiri. Tidak ada lagi uang cuma-cuma untuk menutupi kebohongan. Dina mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ia adalah putriku, dan luka batinnya juga lukaku. Tapi aku harus menyelamatkan jiwanya, bukan hanya dompetnya. Aku akan coba, Bu. Aku akan coba jadi anak yang lebih baik. Aku mengangguk. Dia harus membuktikannya. Di malam hari, setelah Dina pulang, aku menerima sebuah pesan teks dari nomor asing.
Pesan itu hanya terdiri dari satu kalimat. Dikirim oleh Reza yang sedang bersembunyi. Pesan itu masuk, dingin dan mengancam. Sari, kamu pikir kamu menang? Aku akan buka semua aib keluargamu. Tunggu saja. Dina akan tahu semua kebobrokan suaminya yang dulu. Isi ancaman ini membuatku terhenyak. Apalagi yang disembunyikan Reza? Kebobrokan suaminya yang mana? Ancaman Reza mengenai aib keluarga, mengusik tidurku. Apa yang ia maksud dengan aib suaminya yang dulu? Apakah ada rahasia gelap Hadi yang aku tidak ketahui? Aku memilih untuk membiarkan ancaman itu mengambang. Fokus pada kebenaran yang aku yakini. Martabat Hadi dan amanat Bram. Seminggu kemudian, Notaris Arga mengadakan rapat keluarga terbatas di ruang tengah Menshan Santosa, sebuah ruangan dengan langit-langit tinggi dan jendela gotik yang dingin. Tujuannya adalah pengumuman resmi status aset dan kesempatan terakhir bagi Dina untuk mendengar kebenaran langsung. Yang hadir, Arga, Bram, di kursi roda medis, didampingi Nadine, aku, Sari, dan Dina yang tampak sangat tegang. Reza hadir melalui tautan video dari kantor kuasa hukumnya. Ia sudah menyerahkan diri, tapi dari tempat yang aman. Kelvin juga diwakili oleh kuasa hukumnya. Arga membuka rapat dengan memutar kembali rekaman audio malam itu. Suara Kelvin, suara Reza, suara bantingan stempel. Dina menunduk. Air mata jatuh di pangkuannya. Dina, Tuan Reza, kata Arga. Tatapannya menusuk. Rekaman ini menunjukkan skema penipuan yang melibatkan Tuan Kelvin dan menantu Ibu Sari. Mereka menggunakan ketidakberdayaan Tuan Bram untuk mengambil alih aset secara ilegal. Reza, yang terlihat lesu di layar, mencoba membela diri. Saya hanya disuruh. Saya terpaksa karena hutang. Sari, Ibu, tolong katakan sesuatu. Saya adalah suami Dina. Aku menatap layar. Tuan Reza, saya hanya akan mengatakan ini. Kebohongan tidak pernah menutupi hutang. Ia hanya melahirkan hutang yang lebih besar. Hutang martabat. Saya memohon kepada Anda, jujurlah sepenuhnya, sebelum segalanya terlambat. Dina, yang selama ini diam, tiba-tiba ambruk. Ia merangkak dari kursinya, mendekat ke lututku. Ia memeluk kakiku. Bu, aku tahu aku salah. Aku anak durhaka. Aku mengusir ibu. Aku butuh ibu. Sekarang aku tahu Reza bukan laki-laki baik. Dia hanya memperalat aku. Aku minta maaf, Bu. Tangisan Dina kini adalah tangisan penyesalan yang murni. Aku mengangkatnya, memeluknya erat. Aku sudah memaafkanmu, Nak, tapi ibu tidak bisa menarik kembali batas yang sudah kita tetapkan. Kamu harus ikut ibu. Tapi Reza harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ketegangan mereda, Notaris Arga berdiri. Sekarang, amanat terakhir Tuan Bram Santosa. Tuan Bram telah mengangkat jarinya, dan ia ingin amanat ini dibacakan. Arga mengeluarkan amplop tebal, bersampu lilin merah, yang sudah ditandatangani Bram dengan bantuan Arga. Semua mata tertuju padanya. Keluarga Santosa yang diwakili kuasa hukum Kelvin, Dina, dan aku. Bram di kursinya. Matanya lurus, napasnya memburu. Arga membuka amplop itu. Ia mulai membaca dengan suara lantang. Arga membaca klausul terpenting dari amanat terakhir Bram. Mengingat adanya upaya penyelewengan dan pengkhianatan, Tuan Bram Santosa secara resmi mencabut akses keluarga inti yang terbukti terlibat dalam kejahatan, serta keluarga yang tidak menunjukkan itikat baik dalam pertobatan nyata. Semua aset korporat yang sah akan dialihkan secara aman kepada Yayasan Sinar Hadi Bram. Namun, Tuan Bram juga memberikan satu kesempatan terakhir kepada siapapun yang bersedia merangkak kembali dan menunjukkan pertobatan hati yang tulus. Siapa yang akan mendapatkan kesempatan itu? Dan apa harga dari pertobatan itu? Notaris Arga meletakkan kacamata bacanya dan menatap semua orang di ruangan itu, terutama Dina dan Reza, melalui layar. Ia melanjutkan membaca. Suaranya kini melunak, seolah membacakan keputusan pengadilan hati. Kesempatan terakhir ini, untuk menunjukkan pertobatan hati yang tulus,
Diberikan kepada yang bersedia bekerja tanpa pamrih di Yayasan Sinar Hadi Bram selama masa percobaan 5 tahun, tanpa akses ke dana yayasan, dan dengan menjalani konseling finansial. Setelah 5 tahun, Tuan Bram, melalui yayasan, akan mempertimbangkan pemulihan akses terbatas ke sebagian kecil dana keluarga yang tidak dialihkan ke yayasan. Intinya jelas, aset yang telah ditransfer Bram ke yayasan aman. Keluarga yang mengkhianati dicabut akses, namun diberi jalan menuju penebusan, bukan warisan. Reza, yang ada di layar, tiba-tiba mematikan videonya. Lalu, muncul pesan teks di ponsel Arga. Saya mengaku bersalah sepenuhnya. Saya siap menjalani proses hukum dan bekerja apapun untuk membuktikan pertobatan saya. Saya ingin istri saya aman, dan saya ingin Ibu Sari memaafkan saya. Reza akhirnya mengaku. Topengnya benar-benar jatuh. Dina, yang masih duduk di lantai dekat lututku, mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipi. Ia benar-benar merangkak ke arahku, memeluk lututku, gerakan yang melambangkan kerendahan hati yang sudah lama hilang. Bu, aku terima. Aku akan kerja di yayasan. Aku akan bersihkan hatiku. Aku tidak butuh uangnya, Bu. Aku hanya butuh Ibu. Tolong beri aku kesempatan. Aku hanya butuh pelukan Ibu. Aku memeluk Dina erat-erat, membelai rambutnya yang kusut. Inilah momen yang aku tunggu. Bukan kemenangan atas kekayaan, tapi kemenangan atas martabat yang telah kembali pada putriku. Semua misteri terjawab tuntas. Malam pertama, bab 3. Apa yang mengejutkan? Sari melihat Kelvin dan Reza bersekongkol, memaksa Bram mengambil sidik jari palsu, membuktikan bahwa menantunya adalah penjahat, bukan sales mobil. Hubungan Reza, Kelvin, mereka adalah rekan dalam skema penipuan korporat yang mencoba memanfaatkan Bram yang lumpuh untuk menalangi hutang pribadi mereka. Alasan Bram memilih Sari, almarhum suami Sari, Hadi, pernah menyelamatkan nyawa Bram saat kebakaran pabrik. Bram mengingat janji dan utang budi itu, memilih martabat di atas darah dagingnya sendiri. Mengapa sang putri, Dina, kembali? Karena gengsinya runtuh. Reza mengaku bersalah, Dina bangkrut, dan ia sadar bahwa satu-satunya orang yang memegang martabat sejati dan solusi adalah ibu yang ia usir. Aku menatap Dina. Ibu memaafkanmu, Nak, tapi syaratnya tegas. Kamu tinggal terpisah dulu, di kontrakan kecil yang akan ibu carikan. Kamu harus mandiri. Lalu, kamu kerja sosial di yayasan, membantu Buati mengurus data. Dan yang terpenting, kamu harus konseling keuangan. Kita mulai dari nol, ya? Dina mengangguk. Isakannya mereda menjadi tangisan lega. Aku kemudian berbalik kepada Bram, yang kini memancarkan senyum di matanya. Aku membungkuk dan berbisik di telinganya. Tuan Bram, terima kasih. Saya akan jalankan amanat Tuan dengan hati. Bram memejamkan mata, seolah mengangguk. Pagi itu, aku berdiri di teras Menshan, teras yang menghadap taman yang selalu terasa sunyi. Aku tidak lagi mengenakan seragam perawat, tapi pakaian batikku yang sederhana. Di tanganku, secangkir teh hangat. Dina sudah pergi bekerja di kantor sementara yayasan. Semangatnya baru. Reza sedang menjalani proses hukum, dengan janji akan membantu yayasan setelah masa tahanan. Kelvin tetap ditahan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma cedarwort dan embun pagi. Aku menatap langit cendana raya yang bersih, dan berbisik, pelan, hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak menang atas siapapun, aku hanya pulang ke martabatku. Kebaikan yang kutanam bersama Hadi akhirnya berbuah, bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk kesempatan untuk menjadi cahaya bagi orang lain, dan untuk membawa pulang hati anakku yang tersesat. Martabat, ternyata, adalah mata uang yang paling berharga di dunia.